Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nuraini Dianoviati. Saya akan menyampaikan mengenai materi patologi medis dasar pertemuan ke-6, masih tentang gangguan muskuloskeletal. Nah, pada pembahasan kali ini, gangguan muskuloskeletal yang akan dibahas adalah pada muskuloskeletal neoplasma dan gangguan muskuloskeletal karena infeksi. Oke, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu neoplasma. Apa itu neoplasma? Sebenarnya neoplasma adalah pertumbuhan abnormal suatu sel yang sering dikenal dengan istilah tumor atau benjolan atau massa. Nah, neoplasma ini dibagi menjadi dua, seperti pada gambar, yaitu malignan tumor dan benign tumor. Oke. Malignan dan benign tumor ini mempunyai sifat yang berbeda. Benign ini cenderung dia tidak menginvasi secara lokal dan tidak menginvasi area lain. Sedangkan malignan tumor ini bisa menginvasi lokal dan menginvasi area lain. Oke, yang pertama kita bahas adalah tumor primer muskuloskeletal. Apa itu tumor primer muskuloskeletal? Yaitu tumor yang tumbuh dari jaringan lokal muskuloskeletal itu sendiri, seperti dari tulang dan dari jaringan lunak. Nah, tumor primer muskuloskeletal ini juga bisa bersifat dua, benign dan malignan. Dan tumor primer ini memiliki banyak karakteristik dan lokasinya bisa di mana aja, tergantung jenis dan tipe tumor tersebut. Oke, yang pertama sub dari tumor primer, kita mempelajari mengenai tumor primer yang bersifatnya benign. Benign ini dia tampak berdiferensiasi seperti jaringan normal, namun tidak menginvasi secara lokal dan memiliki potensi yang rendah untuk tumbuh secara mandiri atau otonom. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa beberapa tempat dari tulang yang bisa bertumbuh menjadi benign neoplasma, yaitu misalnya darah diafisis yang bisa terjadi, misalnya osteoid osteoma. Misalnya di area metafisis yang mungkin terjadi adalah enchondroma, chondrosarcoma, osteochondroma dan osteosarcoma. Ya. Oke, di bagian epifisis ini yang akan terjadi, neoplasma yang akan terjadi. Nah, kemudian tumor primer muskuloskeletal ini ada yang bersifat malignan neoplasma. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Malignan neoplasma ini juga sebagai tumor, misalnya pada tumor tulang yang memiliki kemampuan invasif lokal maupun ke area lain. Nah, ini bisa contohnya pada imaging, bisa dilihat ada beberapa bercak di area lain, namun terjadi pada tulang, ya. Ini namanya malignan neoplasma. Oke, tumor primer sendiri insidensinya seperti apa? Kita bisa melihat dari dua sisi, yaitu dari benign dan malignan. Pada benign, osteochondroma memiliki insidensi yang paling besar untuk jenis benign, karena kasus yang lainnya di kisaran 10-20% dan osteochondroma insidensinya hampir 35%. Dan pada yang malignan, osteosarkoma, multiple myeloma dan metastatic neoplasma ini insidensinya cukup umum. Jadi ada malignan, dia ada 3 patologi yang umum. Kemudian faktor risiko apa saja yang dapat meningkatkan kejadian tumor muskuloskeletal primer, yaitu penyakit muskuloskeletal dapat berkembang menjadi
tumor muskuloskeletal primer seperti apa Paget disease dan retinoblastoma hereditar. Kemudian efek obat kemoterapi, misalnya pada penderita leukemia dilakukan kemoterapi, kemudian efek obat dari kemoterapi tersebut dapat menginisiasi atau memicu terjadinya tumor primer di muskuloskeletal. Kemudian paparan zat kimia misalnya di lingkungan kerja membuat jaringan muskuloskeletal bersifat karsinogenik. Kemudian ada beberapa penyakit genetik juga dapat berkembang menjadi tumor primer muskuloskeletal. Contohnya neurofibromatosis. Oke, tumor muskuloskeletal primer ini etiologi dan patogenesisnya terus mengalami studi-studi terbaru karena tumor ini merupakan fenomena biologis yang prosesnya ini meliputi dari pembentukan, dari apoptosis, dan dari aspek molekular dan serta ada dari aspek onkogenetik. Oke, manifestasi klinis dari tumor muskuloskeletal primer bisa nyeri, bisa mungkin ada faktor karena terjadi abnormalitas pertumbuhan abnormalitas pada tulang yang menyebabkan ketidakseimbangan antara formasi dan reabsorpsi. Kemudian gejala-gejala tidak spesifik misalnya demam, kemudian batuk, pilek, gejalanya tidak spesifik. Kemudian ada bengkak, kemudian ada massa dan beberapa kondisi disertai oleh metastasis. Kemudian manajemen medis terhadap tumor muskuloskeletal ini seperti apa? Pada dasarnya sistematika manajemen medis untuk tumor ini muskuloskeletal pada umumnya diagnostik, staging, treatment, prognosa, dan recurrent. Diagnostik untuk tumor muskuloskeletal primer ini bisa melalui radiografi, biopsi, dan tes laboratorium. Kemudian setelah melakukan diagnostik akan ditentukan derajat dari tumor tersebut dan setelah diketahui dilakukan treatmentnya bisa berupa kemoterapi atau radioterapi dan ditentukan prognosanya dan tumor ini sifatnya bisa berulang ya. Setelah di treatment bisa jadi dia akan muncul lagi beberapa tahun kemudian. Oke, implikasi untuk fisioterapi apa? Melakukan screening assessment. Screening assessment ini untuk mengetahui bagaimana perjalanan tumor yang dialami oleh pasien. Kemudian proses rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan serta mengatur atau merencanakan preskripsi latihan-latihan yang cocok yang tidak memberatkan namun bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien tumor ini sendiri. Oke, kita ke selanjutnya contoh tumor primer pada tulang yang bersifat benign, yaitu contohnya bone island, osteoma, dan osteoblastoma. Kemudian tumor pada tulang yang sifatnya primer dan sifatnya malignan yaitu osteosarkoma, kondrosarkoma, Ewing sarcoma, dan giant cell tumor. Oke, ini tumor primer pada jaringan lunak. Bisa dilihat nama-nama tumornya dan rata-rata pada usia berapa, dan ini bisa dilihat pada usia muda dan usia anak-anak. Kemudian dari gender dan letak dan lokasi yang sering terjadi tumor jaringan lunak primer. Oke, selanjutnya mengenai tumor metastasis, yaitu tumor sekunder pada muskuloskeletal namun asalnya bukan dari jaringan muskuloskeletal, biasanya asalnya itu dari paru atau liver, tapi bisa juga dari misalnya kanker payudara yang bermetastasis menyebabkan tumor di iga, pelvis, dan vertebra. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai penyakit infeksi yang terjadi pada sistem muskuloskeletal. Yang akan dibahas di sini adalah penyakit yang umum ditemui pada praktis klinis fisioterapi sehari-hari.
infeksi pada muskuloskeletal yang umum terjadi, yaitu salah satu kasusnya adalah osteomielitis. Osteomielitis ini adalah inflamasi yang terjadi pada tulang yang disebabkan oleh organisme infeksius seperti bakteri, jamur, parasit, dan virus. Kemudian area yang terkena umumnya adalah tulang belakang, pelvis, dan tungkai. Kemudian agen infeksius ini, bagaimana dia bisa menginfeksi bagian-bagian tadi? Dia masuknya melalui luka terbuka atau melalui saluran pencernaan, kemudian gagal dihilangkan atau dibuang dari tubuh oleh sistem fagositosis, akhirnya menyebar melalui pembuluh darah dan menyebabkan septic sendi yang sifatnya infeksius. Oke, insidensi dari osteomielitis ini banyaknya terjadi pada anak-anak dan sifatnya akut. Yang akut ini artinya adalah benar-benar penyakit ini berkembang dari infeksi dari agen infeksius. Namun pada orang dewasa terjadinya ini bersifatnya kronik. Biasanya bersamaan dengan adanya masalah sistem imun yang gagal untuk menghilangkan atau meremove si bakteri itu dari tubuh. Nah, etiologi dari osteomielitis ini disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian osteomielitis ini juga bisa bersifat eksogen karena adanya penetrasi luka yang menembus sampai ke dalam. Contohnya yang seperti yang terjadi pada fraktur terbuka. Kemudian ada juga dari penyebaran infeksi organisme yang sebelumnya menginfeksi seperti impetigo dan varicella. Nah, faktor resiko dari osteomielitis ini apa? Konsumsi steroid yang berkepanjangan dapat menyebabkan imunosupresif sehingga sistem imun tidak mampu untuk menghilangkan agen infeksius penyebab osteomielitis. Kemudian ada ulcer yang tidak sembuh, tidak mengalami proses penyembuhan, sehingga mudah sekali terjadi infeksi oleh bakteri atau parasit. Kemudian lansia dengan komorbiditas malignansi, malnutrisi, dan paralisis. Nah, komorbiditas ini juga mempengaruhi sistem imun, yaitu imunosupresif yang akhirnya menyebabkan kegagalan atau kehilangan kemampuan untuk mengeliminasi infectious agent itu penyebab osteomielitis. Oke. Ya, saya rasa cukup penjelasannya untuk infeksi pada sistem muskuloskeletal. Namun masih banyak penyakit-penyakit infeksi yang terjadi di muskuloskeletal. Tapi yang saya bahas itu salah satu yang sering ditemukan pada praktik klinis fisioterapi. Sekian penjelasan untuk pertemuan yang ke-6. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.